Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah hari ini? Ustazah berharap anak Ustazah selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pembelajaran tema ini kita akan belajar tentang pola lantai pada pembelajaran seni budaya. Namun, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan membaca doa ini anak Ustazah lebih mudah memahami materi yang Ustazah berikan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak-anak Ustazah mampu menjelaskan pengertian dari pola lantai. Yang kedua, anak-anak Ustazah mampu menyebutkan macam-macam pola lantai. Dan yang ketiga, anak-anak Ustazah mampu menyebutkan tarian daerah dan pola lantainya. Baik, silahkan disimak penjelasan dari Ustazah ya. Anak-anak Ustazah, kita tahu bahwa Indonesia terdiri lebih dari 300 suku bangsa dan setiap suku bangsa memiliki keragaman adat dan budaya, salah satunya tarian daerah. Nah, tarian daerah merupakan salah satu kesenian yang sangat menarik. Selain gerakan dan kostum yang khas, tari daerah juga ditampilkan dalam formasi tertentu. Formasi para penari dalam menari tari daerah membentuk pola lantai. Nah, tari itu sebenarnya merupakan perpaduan dari gerak tubuh yang memiliki arti. Dalam setiap tarian terdapat gerakan yang berpindah-pindah. Nah, gerakan-gerakan yang berpindah tersebut seolah membentuk sebuah garis. Garis yang dilalui oleh penari dalam gerak tari disebut juga dengan pola lantai. Lalu, apakah pola lantai itu? Nah, pola lantai adalah pola arah penari berpindah tempat, melakukan pergeseran posisi, dan pergerakan dalam menari. Pola lantai ini merupakan salah satu teknik penguasaan panggung oleh penari. Nah, gerakan berpindah tempat yang dilakukan oleh penari dapat membentuk formasi berupa garis lurus, segitiga, atau lingkaran. Ada beberapa macam pola lantai pada tarian. Yang pertama, pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal ini membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Anak Ustazah bisa lihat pada contohnya ini ya. Kemudian yang kedua ada pola lantai horizontal. Pola lantai ini membentuk garis lurus ke samping. Nah, bisa lihat juga contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal ini membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya, yang terakhir adalah pola lantai melingkar yang berbentuk garis lingkaran. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan tari. Oleh karena itu, dalam pembuatan pola lantai harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bentuk pola lantai. Yang kedua, makna pola lantai. Yang ketiga, jumlah penari. Dan yang keempat, tempat pertunjukan dan gerakan tari. Nah, pada dasarnya ada dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Nah, untuk garis lurus, pola lantai ini memberikan kesan sederhana tapi kuat. Untuk pola garis lurus ini, anak Ustazah perhatikan gambar yang di bawah ini. Nah, pola garis lurus terdiri dari garis horizontal, segi 5, zigzag, persegi, segitiga, dan garis vertikal. Nah, sedangkan untuk garis lengkung, pola ini memberikan kesan yang lembut tetapi lemah.
Nah, jika kita perhatikan pada gambar, pola garis lengkung itu terdiri dari setengah lingkaran, lingkaran, dan yang terakhir adalah dua buah lingkaran yang membentuk seperti angka 8. Selanjutnya kita masuk ke contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai. Yang pertama ada tari saman. Tari saman yang berasal dari Aceh ini menggunakan pola lantai garis lurus. Anak ustazah bisa lihat pada contohnya, semua penari membentuk garis lurus. Yang kedua ada tari piring dari Sumatera Barat. Tari piring ini menggunakan pola lantai garis lengkung. Anak ustazah bisa lihat para penari membuat seperti bentuk setengah lingkaran. Kemudian contoh yang ketiga adalah tari sedati yang berasal dari Aceh. Tari ini menggunakan pola lantai garis lurus yaitu diagonal. Kemudian yang keempat tari tanda yang berasal dari Riau. Nah, tari ini menggunakan pola garis lengkung yaitu lingkaran. Contoh yang kelima adalah tari andun yang berasal dari Bengkulu. Tari ini menggunakan pola lantai garis lengkung yaitu lingkaran. Kemudian yang keenam adalah tari tambun dan bungai dari Kalimantan Tengah. Nah, tari ini menggunakan pola lantai garis lurus yaitu horizontal. Nah, anak-anak ustazah, ini beberapa contoh pola lantai pada tarian daerah. Masih banyak lagi tarian-tarian daerah yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Baiklah anak-anak ustazah, kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini yang pertama, pola lantai merupakan pola garis yang digunakan oleh penari untuk berpindah, bergerak, dan bergeser posisi. Yang kedua, pada dasarnya pola lantai terbagi menjadi dua, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Yang ketiga, dalam membuat pola lantai harus memperhatikan bentuk pola, makna pola, jumlah penari, ruangan, dan gerak tari. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap anak-anak ustazah dapat memahami materi yang ustazah berikan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.